Mari bersama-sama membaca Ibrani 6 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Pengharapan itu sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Versi Indonesian Modern Bible. Mari, 1, 2, 3. Pengharapan yang kita miliki itu seperti jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang menjangkau masuk sampai ke balik tirai ruang Maha Kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini. Sampai saat ini saya itu masih ingat satu kenangan manis yang pernah saya kerjakan sewaktu saya SMA, yaitu mendaki. Ini pengalaman pertama kali saya SMA diajak teman-teman untuk mendaki Gunung Welirang. Gunung Welirang ini sejajar juga dengan Gunung Arjuno yang letaknya masuk di dalam Kabupaten Pasuruan, juga masuk di dalam Kabupaten Malang. Tepatnya di Kota Batu. Dua gunung ini berdampingan dan saya pada waktu itu diajak teman-teman untuk mendaki Welirang yang ketinggiannya hanya 3.156 di atas permukaan laut. Saudara, saya berharap ketika melakukan perjalanan itu adalah sampai di puncak lalu kemudian melihat matahari terbit. Kalau sekarang saya pikir-pikir itu lagi gini ya, ngapain waktu itu nyusah-nyusahin diri ya. Lihat matahari terbit aja kok sampai mendaki gunung. Kalau sekarang di Bali mah matahari terbit gampang. Kita ke Sanur udah lihat matahari terbit. Gak usah jalan daki-daki. Susah amat. Tapi memang itulah pada waktu SMA bersama dengan teman-teman. Saudara, satu hal udah capek, dingin. Otak ini loh yang selalu gak bisa diajak kompromi. Apa yang terjadi dengan otak saya? Otak saya selalu ngomong begini, kok jauh ya ternyata ya? Ya memang jauh lah, masa daki gunung, ini benar-benar gunung gitu ya. Ini bukan ke jalan gunung. Bukan itu saja. Otak ini selalu mengatakan begini, masih jauh enggak ya? Masih jauh enggak ya? Itu tentu kita akan lakukan. Tentu itu kita akan kerjakan saat kita mengalami sebuah perjalanan yang jauh, perjalanan yang panjang, atau saat kita punya pergumulan. Saya yakin kita selalu tanya begini, masih jauh enggak ya? Masih lama enggak ya? Sampai kapan ya? Itulah otak kita. Saudara-saudara, memang capek, tetapi kemudian benar-benar saya bisa nyampai di puncak gunung itu dan kemudian bisa melihat matahari terbit. Rasa capeknya langsung segar, hilang saudara. Baru kemudian mikir, kengken nih pulangnya. Bagaimana pulangnya? Jalannya aja udah 6 jam lebih, sekarang pulang mikir lagi 6 jam. Tetapi saudara sebenarnya pulang tinggallah pulang saja. Karena fokusnya adalah kepada tujuan akhirnya berada di puncak gunung, melihat matahari terbit yang sudah melalui perjalanan yang panjang. Saudara, saya dan saudara setiap orang itu memiliki yang namanya pengharapan. Pengharapan itu adalah bagian dari kehidupan. Saudara, itulah namanya hidup. Sepanjang kita masih hidup, saudara, kita menaruh yang namanya harap. Berharap apa saudara? Berharap supaya kita mungkin saat ini yang belum bekerja mendapatkan pekerjaan yang baik. Mungkin kita juga berharap dengan usia kita saat ini, berharap supaya kita sehat selalu, gak sakit-sakitan. Kita yang sedang saat ini berbisnis, kita tentu berharap bisnis kita berkembang dan kita diberkati. Buka cabang lagi di mana-mana, cuannya banyak. Kalau kemudian kita yang belum menikah, kita berharap dapat jodoh seperti yang diidam-idamkan.
Walaupun yang diidamkan itu adalah aktor Korea, tapi ya nggak mungkin lah kesampaian. Nggak apa-apa lah, namanya juga orang ngarep, nggak apa-apa lah ngidemin. Berharap yang sudah menikah gitu ya, menikah dengan tambatan hati, bisa membangun rumah tangga yang happy, yang menyenangkan. Harapannya sih begitu gitu loh ya. Kemudian berharap saudara-saudara keluarga kita baik-baik semua. Kalau ada anak-anak kecil, kita berharap anak-anak ini pinter, taat, nurut. Kemudian kelak mereka dewasa, hidupnya berhasil. Berharap, saudara. Berharap nanti kalau kita tua, saudara ikut anak. Kita diopeni oleh anak, istilahnya diurusin oleh anak. Ngarep namanya saudara, berharap juga supaya kita nanti saudara-saudara di dalam kehidupan ini saudara happy semuanya. Sampai kemudian kita dipanggil oleh Tuhan. Nggak salah berharap. Berharap itu adalah alasan sebetulnya untuk kita bisa menikmati hidup. Dan juga alasan untuk kita menjalani hidup. Selama orang punya pengharapan, orang itu akan selalu semangat untuk menjalani hidup. Berbeda dengan orang yang tidak punya pengharapan. Orang-orang yang tidak punya pengharapan kepengennya akan cepat-cepat mati dan dipanggil oleh Tuhan. Terlebih ketika dia sedang memiliki pergumulan yang panjang. Mungkin dengan penyakit, mungkin dengan persoalan suami istri, persoalan dengan anak, dengan orang tua, dengan pekerjaan yang membuat stres. Lalu kemudian kita mengatakan lebih baik kita mati saja. Tapi beda dengan orang yang punya pengharapan. Dia akan terus belajar untuk mengejar apa yang menjadi harapannya. Dan di samping itu ketika itu tercapai dia juga bisa menikmati apa yang menjadi harapannya. Kalau kita pikir semua yang kita harapkan, yang kita inginkan, masih ternyata bersifat subjektif, masih kemudian bersifat kepada hal-hal yang sementara, dan jangan lupa, jujur semua yang kita harapkan adalah bermuara kepada keegoisan kita. Selalu dimotivasi oleh keinginan kita sendiri. Saya mau kasih contoh. Kita kepengen keluarga kita baik-baik, betul? Kita ngarep pasangan kita ngerti kita ngarep anak-anak juga ngerti sama kita. Lihat, siapa sebenarnya yang kepengen semua dibahagiakan? Kita yang ngarep, betul? Pernahkah kita mengharapkan orang lain yang bahagia dengan apa yang kita lakukan? Rasanya itu sulit. Kita lebih fokus kalau anak-anak baik menurut ukuran saya. Kalau pasangan saya baik menurut ukuran saya. Kalau orang tua itu orang tua yang gak bawel menurut ukuran saya. Kalau pekerjaan itu baik menghasilkan menurut ukuran saya. Semua ukurannya saya. Makanya muncullah yang namanya kekecewaan ketika semua harapan itu bermuara kepada kita, kita pasti kecewa. Seorang istri bisa kecewa kepada suaminya, demikian juga sebaliknya. Karena pada waktu dia ngarep pasangannya bisa memenuhi semua kebutuhannya, ternyata tidak dapat, dia menjadi kecewa. Seorang anak kecewa kepada orang tuanya karena ngarep orang tuanya, tetapi orang tuanya mengecewakan, demikian juga sebaliknya. Tetapi berbeda dengan apa yang Alkitab tuliskan tentang yang namanya pengharapan. Pengharapan yang dituliskan di dalam Alkitab adalah pengharapan sebuah keyakinan yang pasti dan bisa dipercaya untuk kita bisa menerima apa yang Tuhan janjikan kepada kita di masa depan. Jelas ini ada sebuah perbedaan pengharapan saya sebagai manusia dengan segala keinginan dan kebutuhan saya yang sifatnya sementara tentu akan lebih sering mengecewakan. Tetapi Alkitab tidak pernah mengajarkan sebuah pengharapan untuk mengejar yang namanya semua keinginan-keinginan di dalam kebutuhan kita. Tidak ada. Alkitab selalu mengajarkan sekalipun orang itu sakit, bahkan Ayub yang sakit pun. Sekalipun dia berharap untuk sembuh, tetapi jauh lebih daripada kesembuhan. Ayub sesungguhnya sedang belajar tentang melihat kemahakuasaan Allah. Karena kita melihat di dalam bagian akhir Ayub bisa berkata demikian. Dulu aku mengenal engkau dari kata orang,
Tetapi sekarang aku mengenal engkau karena aku melihat sendiri. Itulah yang disebut pengharapan yang dituliskan di dalam Alkitab. Sebuah keyakinan percaya bahwa apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan itu akan dinyatakan. Maka penulis Ibrani tadi mengatakan bahwa pengharapan kita itu adalah seperti jangkar atau sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Karena apa saudara? Di dalam Alkitab dinyatakan bahwa harapan adalah untuk menunjukkan sebuah kualitas kepercayaan seseorang kepada Allah. Dan itu juga memberikan sebuah indikasi, tanda sebuah pertumbuhan iman, pertumbuhan kehidupan rohani bagi orang percaya itu. Artinya orang itu bertumbuh secara sehat. Jadi kalau saya dan saudara sebagai orang percaya bukan sekedar mengharapkan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan jasmani kita, kebutuhan-kebutuhan fisik kita, kebutuhan-kebutuhan yang menjadi ekspektasi kita, bukan itu. Tetapi diajarkan oleh firman Tuhan supaya pengharapan kita adalah pengharapan yang sejati, pengharapan yang berkualitas, yaitu melihat Allah yang sudah berfirman dan kita percaya kepada firman-Nya. Kita juga percaya melihat bagaimana Allah yang setia itu ada di dalam kehidupan kita, bahwa Allah yang setia itu tidak pernah meninggalkan kita. Itulah pengharapan sejati. Karena pengharapan sejati seperti yang tertulis di dalam Alkitab, tentu saja pengharapan ini bukan pengharapan yang samar-samar dan tidak jelas. Kalau saudara ngarep tentang kehidupan saudara, pasangan saudara, pekerjaan saudara, relasi saudara, saudara namanya juga mengharap, itu masih samar-samar. Belum tentu orang yang kita harapkan untuk menjadi lebih baik akan menjadi lebih baik. Kemungkinan orang itu bisa menjadi lebih buruk dan kita semakin menjadi buruk kepada orang itu. Tetapi Alkitab menjungkir balikan, bukan itu pengharapan kepada Allah. Allah pada dasarnya, karakternya, sifatnya adalah Allah yang setia dengan janjinya. Allah yang kemudian akan menggenapi janjinya pada waktunya. Sebetulnya kalau kita lihat bacaan kita di dalam Ibrani 6 ini ada latar belakangnya. Penulis Ibrani ini bermaksud memberikan, menanamkan sebuah harapan yang kuat dan kokoh kepada para pembacanya pada waktu itu. Karena penerima surat Ibrani pada waktu itu sedang mengalami penganiayaan dari orang-orang Romawi. Kalau saudara membaca di dalam kitab Ibrani bagian terakhir, saudara akan menjumpai bukan saja setelah berbicara tokoh-tokoh iman, bagian akhir kita melihat ternyata ada orang-orang yang matinya menjadi martir yang sangat menggenaskan. Mereka disiksa, dianiaya sedemikian rupa. Itulah konteksnya yang terjadi pada waktu itu, saudara. Sehingga orang-orang percaya pada waktu itu di dalam zaman surat ini ditulis, mereka ketakutan. Iman mereka kemudian mulai lemah. Mereka kemudian menjadi lamban di dalam mereka bertumbuh. Aktivitas rohani mereka kemudian menjadi mundur karena mereka takut. Pada saat seperti inilah surat ini diberikan kepada mereka. Supaya mereka ingat tentang janji-janji Allah. Sekalipun mereka berada di dalam penderitaan yang amat sangat. Di sini penulis Ibrani ingin menunjukkan kepada kita. Bahwa Tuhan tidak hanya memberi janji keselamatan dan hidup kekal. Tetapi juga Tuhan memperkuatnya dengan mengikatkan dirinya sendiri dengan janji. Kalau di dalam perjanjian lama kita melihat bagaimana Allah bersumpah memberikan janji kepada Abram melalui sumpah dan itu dimateraikan. Saudara, Allah di dalam perjanjian baru juga menyatakan bahwa dirinya tetap setia, konsisten dengan apa yang dia katakan. Dan pada waktunya Allah akan menggenapinya. Pengharapan itu sendiri saudara-saudara bukan muncul dari diri kita, bukan. Pengharapan yang benar adalah muncul karena adanya Roh Kudus. Itu adalah anugerah yang diberikan kepada kita ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, ketika kita menghadapi sebuah pergumulan. Kekuatan Roh Kudus itu yang menghiburkan kita untuk melihat janji Tuhan. Bukan melihat permasalahan kita diselesaikan. Beda ya. Ketika orientasinya masalah cepat diselesaikan,
kembali ujungnya bertopik, berfokus kepada saya. Tetapi ketika melihat di dalam masalah pergumulan, apapun yang kita hadapi, melihat janji firman Tuhan, itulah yang disebut dengan iman. Itulah yang disebut dengan pengharapan. Kenapa saudara? Karena janji Tuhan itu dapat diandalkan. Karena sifat dan karakter Tuhan itu adalah karakter yang konsisten. Apa yang Allah katakan adalah ya dan amin. Dan tidak ada sesuatu yang kemudian Allah langgar atau kemudian Allah berdusta. Tidak. Apa yang Allah katakan selalu benar. Makanya kita kenapa harus membaca Alkitab. Membaca firman Tuhan. Karena inilah kekuatan kita. Inilah sumber kebenaran. Inilah yang kemudian akan menjadi bagi kita untuk memiliki yang namanya pengharapan. Maka saudara, antara pengharapan dengan iman itu saling terkait. Itu hubungannya erat. Karena keduanya berdiri berdasarkan kepercayaan kepada Allah. Kepada kesetiaan Allah. Bersandar kepada firman Allah. Dua-duanya. Penulis Ibrani ingin mengatakan demikian. Pasal 11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagian ini kemarin saya expose di anak-anak remaja. Karena saya melihat bahwa kehidupan anak-anak remaja berbicara tentang iman itu seperti abstrak. Saya kemarin minta izin sama pembimbing dan mengatakan saya akan menekankan tentang apa arti iman yang sesungguhnya itu buat anak-anak. Kenapa? Itu penting ketika mereka tahu iman kepada Yesus itu yang bagaimana dan mengapa mereka harus beriman. Itulah yang menolong mereka untuk berjalan di dalam iman, mempercayai Yesus sampai akhir hidup mereka. Saudara, pengharapan dan iman gak bisa dipisahkan. Seperti halnya iman, pengharapan itu dibangun di atas sebuah keyakinan kita yang teguh akan apa? Kebaikan Allah, akan kasih Allah, karya Allah di dalam Yesus Kristus. Dan bahwa Allah sudah melakukan apa yang dia firmankan itu. Allah sudah menggenapi itu. Itulah yang terjadi di dalam konteks kita, saudara. Itulah yang disebut dengan pengharapan. Itulah yang disebut juga dengan iman. Saya mau menjelaskannya demikian supaya kita boleh mengerti apa yang tertulis bagian ini. Kita memang memiliki pengharapan akan kehidupan kekal. Nanti kalau saya mati dipanggil oleh Tuhan, maka saya akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kemuliaan Tuhan, di dalam rumah Tuhan, di dalam sorga istilahnya begitu. Ketika saya percaya kepada Yesus, saya percaya itu. Saudara, Tuhan juga janji Allah yang kita ketahui adalah ya dan amin. Allah nggak pernah berdusta. Allah sudah membuka jalan melalui Kristus yang menyelamatkan kita. Dan ketika kita berbicara tentang pengharapan, pengharapan kita itu didasarkan kepada karya Kristus yang sudah mati bagi kita, bangkit bagi kita, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita mengimani itu, melihat Allah yang setia, Allah yang bekerja, Allah yang sudah menyatakan kuasanya. Imannya itu ke sana, saudara. Inilah yang nyata. Jadi kadang-kadang terbalik, saya merenungkan ini jadi terbalik-terbalik ya. Kadang-kadang saya berpikir bahwa saya ngarep sesuatu dengan kehidupan saya seakan-akan itu adalah real. Saya berharap saya sehat, kayaknya real kalau saya benar-benar sehat. Saya berharap supaya bisnis saya maju, ketika maju real. Tapi ketika kita berbicara, berharap kepada anugerah, berharap kepada karya keselamatan kekal. Wujudnya kayak apa ya? Baru bisa dirasakan nanti kalau benar-benar kita sudah meninggal, bukan? Sehingga itu akan menjadi sebuah yang abstrak. Sementara yang kita minta itu seperti menjadi konkret. Padahal Alkitab konsepnya bukan demikian. Ternyata terbalik. Apa yang Allah katakan yang kita pandang itu seakan abstrak. Tapi ternyata itu adalah real nantinya. Apa yang sekarang kita pandang real karena kita ingin sukses, sehat, berhasil. Ternyata itu abstrak. Itu bisa suatu saat hilang dan itu bisa mengecewakan bagi kita. Disinilah saudara-saudara setiap kali iman kepada Tuhan, itu namanya iman memandang masa depan, itulah yang disebut dengan harapan. Namanya orang beriman, percaya kepada Tuhan, memandang ke depan apa yang Tuhan katakan, itu namanya harapan.
Tetapi setiap kali kita menaruh harapan, sandarannya kepada siapa? Sandarannya kepada firman Tuhan. Itulah yang disebut dengan iman. Wah, jadi bingung nih. Gimana nih? Saudara-saudara, pada waktu kita percaya kepada Yesus, di dalam apa yang Tuhan Yesus katakan, kita percaya itu namanya harapan. Harapan itu pasti. Kenapa? Harapan itu disandarkan kepada firman yang Yesus katakan. Kita percayanya gimana? Ya karena iman. Iman itulah yang membuat kita jadi melihat kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, saat perjalanan panjang kita, saat hidup penuh dengan kesulitan, justru disinilah saudara-saudara kekuatan firman Tuhan itulah yang akan memberikan harapan yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan orang percaya. Lihatlah saudara, bagaimana janji Tuhan. Orang-orang yang berharap kepadanya selalu mendapatkan jawaban daripada Tuhan yang seringkali tidak pernah kita pikirkan. Yang sama sekali seringkali tidak ada di dalam konteks benak kita. Jawaban Tuhan itu selalu kadang-kadang itu aneh menurut kita. Tetapi di dalam kasih kuasa dan kedaulatannya tidak ada yang aneh karena Allah punya rencana di balik itu semua. Maka saudara-saudara saat kita lemah, saat kita bergumul, justru disitulah kekuatan firman Tuhan akan melimpah-limpah. Karena Tuhan berkata saudara-saudara seperti dalam Mazmur 1. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Artinya pohon itu saudara tetap segar karena mendapatkan support tinggal di dalam air yang dia butuhkan. Tuhan Yesus dalam perjanjian baru mengatakan kepada wanita Samaria, kalau engkau percaya kepadaku, aku berikan air yang akan kuberikan kepadamu, maka air itu akan mengalir terus menerus di dalam hidupmu. Dan inilah saudara-saudara sumber kekuatan bagi kita yang berharap kepada firman Tuhan. Karena disitulah ya dan aminnya akan nyata. Saya nggak tahu bagaimana saudara melihat perjalanan hidup saudara. Karena kita tahu bahwa dunia kita pada akhirnya bukan di tempat ini, saudara. Tempat tinggal kita pada akhirnya bukan di rumah kita saat ini. Rumah tempat tinggal kita selanjutnya adalah bersama-sama dengan Allah. Pengharapan yang alkitabiah itu saudara bukan karena segala sesuatu baik-baik saja. Harapan itu adalah merayakan, saya tuliskan merayakan kepercayaan kita kepada Allah di tengah-tengah kesengsaraan pergumulan yang kita hadapi. Sebab kesengsaraan itulah yang akan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan akan menimbulkan tahan uji dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Roma 5 ayat 3 dan 4. Saudara, memiliki pengharapan di dalam Kristus, percaya kepada kesetiaan Allah, percaya kepada janji-janji Allah yang kita terima dengan iman, yang kemudian kita refleksikan menjadi sebuah pengharapan, itu layak untuk dirayakan. Saya kemarin ngobrol dengan beberapa anak pemuda ketika dalam persekutuan. Seringkali kita itu ketika punya masalah, kita punya masalah ya, hari ini masalah. Selalu kita itu menariknya ke belakang. Sehingga kalau kita melihat, kita semakin stres karena masalah di belakang ini yang selalu menghantui kita. Ya dulu gara-gara kamu sih, dulu itu sih, dulu itu sih, dulu begitu sih, dulu begitu. Sehingga saudara-saudara kita nggak bisa melihat ke depan, nggak bisa kemudian keluar dari permasalahan ini karena kita berputar-putar dengan urusan di belakang. Padahal urusan di belakang nggak bisa dirilis, tidak bisa diputar ulang, nggak bisa. Kondisinya sekarang saudara ada pada hari ini, detik ini, jam ini. Apa yang terjadi tadi pagi, saudara makan apa kemudian sakit perut, saudara nggak bisa puter. Kalau gitu gua salah makan, gua ganti makanannya, nggak bisa. Yang saudara harus hadapi saat ini kalau salah makan tadi pagi, sakit perut, saudara harus segera menanganinya sakit perut supaya cepat beres. Itu kan.
Saudara nggak bisa kemudian dengan sakit perut kemudian mengatakan gini, ini sih makanan tadi pagi, ini sih mboknya nggak diingetin dengan baik, ini sih nggak selesai. Saudara sampai terus sakit perut. Saudara, saya tuliskan pengharapan yang alkitabiah, yaitu pengharapan yang didasarkan kepada Injil Tuhan, yaitu saudara, kehidupan ini memang tidak akan berjalan baik-baik saja. Tetapi saudara, dengan harapan yang alkitabiah, harapan yang Injil, berdasarkan Injil, itulah yang patut kita rayakan. Sehingga permasalahannya gimana kalau tadi misalnya sakit perut hari ini, misalnya ini. Maka saya hanya men-flashback sedikit saja. Tadi pagi makan apa? Oh oke. Berarti ada kesalahan. Pada saat saya tahu ada kesalahan di belakang yang waktunya sudah lewat. Sekarang saya fokusnya ke depan. Hari ini, jam ini saya lagi fokus. Saya ke toilet pertama atau saya kemudian minum obat. Itu yang saya lakukan. Dan saya kemudian tidak bengong-bengong begini. Ke toilet, minum obat. Ke toilet, minum obat. Ke toilet, minum obat. Sampai 5 jam berikutnya Anda sudah KO. Ngerti maksud saya saudara? Ngerti maksud saya ya? Pada waktu kita tahu sakit perut, saudara akan pergi ke toilet. Dan saudara nggak mungkin kemudian sebelum ke toilet saudara menyalahkan kenapa saudara sakit perut. Merayakan itu adalah saudara ketika di dalam realita kenyataan ini yang sangat-sangat menyakitkan buat kita. Bagi saya saudara fokusnya tetap ke depan. Karena hari ini saudara masalah itu gak bisa diputar. Yang bisa saudara lakukan adalah menata yang ada di depan. Itu namanya pengharapan. Karena apa? Dasarnya bukan semua supaya baik-baik saja. Tidak. Tapi ada firman yang menguatkan saya. Firman yang menghibur saya. Ada kesetiaan Allah yang tidak perlu diragukan. Itulah yang saya rayakan. Kalau tanya, berarti Pak Suganto gak pernah punya masalah? Banyak masalahnya. Pak gak pernah stres? Stres, tapi gak kelihatan kan? Iya. Karena begitu saya stres, saya cukup diam. Saya menenangkan diri. Saya tahu apa yang Tuhan katakan. Dan saya kemudian merefleksikan kebenaran. Dan saya akan mengatakan, oke, this is the problem. What's next? Apa yang selanjutnya? Ini ada masalah. Apa yang harus saya lakukan? Maka saya akan melihat firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Bagaimana Allah kemudian akan menyatakan melalui firman-Nya? Ya tentu saja saya membacanya. Ketika saya melihat dan bergumul ini, saya akan merayakan. Saya akan tetap bersuka cita. Pak, masalahnya selesai? Belum. Masalah itu masih ada di belakang dan terus akan berjalan bersama dengan kita. Tapi pada saat saya merayakan karena ada Tuhan yang berfirman. Saya melihat masalahnya bukan sebagai masalah lagi. Saya melihatnya sebagai potensi saya untuk berjalan terus. Bukan saja sekedar mengatasi masalah ini. Tetapi saya harus hidup berkemenangan dan tetap bersandar kepada Tuhan. Itu namanya pengharapan. Saudara, jadi bukan mendasarkan kepada ujungnya kepada kita. Pengharapan yang kita miliki dikatakan seperti sau yang kuat. Seperti jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saudara, kata jangkar, sau itu Yunaninya akura yang dibaca dengan angkorah. Atau bahasa Latinnya itu adalah ankora. Itu adalah sebuah beban berat dari batu atau logam yang diikatkan pada tali atau rantai. Dan kemudian dijatuhkan ke laut untuk menjaga, memegang kapal atau perahu di atasnya. Supaya kapal atau perahu itu tidak bergerak mengikuti arus. Itu namanya angkorah atau sau atau jangkar. Zaman dulu pakai batu, saudara-saudara. Jangkar kuno memang sangat mirip dengan jangkar modern hidup kita saat ini. Yaitu sebuah besi yang ada matanya seperti itu saudara. Dicemplungin supaya mengkait kepada batu atau tanah yang dalam. Supaya fungsinya apa? Kapal itu tidak bergerak. Nah, di dalam budayanya orang-orang Yunani, nah kan kita harus tahu saudara, kenapa kok diomongin begini? Dalam budayanya orang-orang Yunani, jangkar ternyata melambangkan sebuah harapan. Jangkar ini saudara menunjukkan sebuah stabilitas iman mereka
keselamatan Kristus sebagai harapan mereka. Karena kan kita tahu mereka sedang dalam penganiayaan ya. Jadi simbol ini saudara selalu ada di mana-mana untuk menunjukkan keselamatan, keamanan, harapan. Bahkan ditemukan saudara di katakombe di Roma, tempat orang-orang Kristen bersembunyi pada waktu itu di masa penganiayaan yang hebat. Simbol jangkar, angkorah ini ditemukan di mana-mana. Saudara, mereka benar-benar dikejar-kejar oleh orang-orang Romawi. Dibunuh, disiksa sedemikian rupa. Mereka hanya berharap kepada kesetiaan Allah. Dan kesetiaan Allah bukan kemudian membebaskan mereka. Kalau mereka harus mati jadi martir ya harus mati. Tetapi pengharapan mereka tetap teruju bahwa firman Allah akan digenapi. Bahwa mereka kalaupun toh harus mati, mereka sudah melihat kemuliaan yang Allah sediakan. Maka jangkar, saudara-saudara, penulis Ibrani memakai jangkar ini adalah saudara-saudara untuk menunjukkan apa? Ini untuk menunjukkan seseorang yang berdiri dengan teguh di tengah gelombang keraguan dan badai pencobaan. Saudara lihat konteksnya orang Ibrani. Saya dan saudara seringkali goyah hanya masalah-masalah urusan kita. Sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Sesuatu yang tidak seperti yang kita harapkan. Sesuatu yang tidak berjalan menurut ukuran kita. Harusnya begini, kenyataannya berjalannya begitu. Itu membuat kita seringkali gak enak, kemudian marah-marah. Kemudian kita jadi goyah. Mulai menyalahkan keadaan, menyalahin orang lain, nyalahin Tuhan. Mulai emosional, itu yang terjadi. Saudara, itu bukan pengharapan. Saat seperti itu memang terjadi, ya sudah. Bagaimana sekarang kita memiliki angkora itu, keyakinan yang kokoh melalui masalah ini. Bagaimana saya yang mungkin tidak bisa mengubah keadaan, tetapi saya diubahkan oleh firman untuk melihat keadaan. Berbeda ya, berbeda. Pada waktu saya kasih contoh nih supaya apa yang saya katakan. Kita nggak bisa merubah keadaan. Ya, apapun nggak bisa kita ubah yang sudah terjadi. Tetapi kita bisa mengubah cara kita melihat keadaan itu. Contoh nih. Macet di jalan, biasanya sepele, ada yang kecelakaan, jatuh sepeda motor atau apa, gedebrak, jatuh ya. Jalan itu jadi macetnya luar biasa. Kenapa saudara? Orang itu lihat selfie. Itu orang sakit, kecelakaan di sini bro. Aduh, saya bilang itu otaknya taruh di mana gitu ya. Yang udah kecelakaan segeralah telepon ambulan atau apa, dikerubungi. Dilihat. Saudara-saudara, itulah yang seringkali kita lakukan di dalam menghadapi persoalan. Kita bukan segera cepat untuk menaruh firman, tetapi kemudian ngerubungi, menanyakan. Jangkar atau sau sejati itu adalah mengacu kepada harapan yang dihasilkan oleh iman kepada Injil Kristus yang memungkinkan orang-orang percaya untuk berdiri teguh di dalam menghadapi godaan, masalah, badai kehidupan. Harapan inilah saudara yang kemudian menenteramkan hati kita pada saat kita punya masalah. Saudara, masalah memang buat kita stres. Membuat kita jadi emosional. Tapi saudara, ketika kita belajar, bergumul dalam pengharapan, melihat janji firman Tuhan, melihat Allah yang setia, apa yang Allah katakan akan digenapi, merupakan kekuatan bagi kita. Kita tidak bisa mengubah orang itu, tidak bisa mengubah keadaan itu, tetapi saya yang diubahkan oleh firman untuk melihat keadaan itu jauh lebih baik. Kalau orang itu gak mau berubah, saudara yang harus berubah, bukan? Itu yang penting. Karena Allah menghendaki seperti itu, saudara. Nunggu orang berubah, mungkin sampai kiamat pun saudara, orang itu gak berubah. Yang kemudian kalau gak berubah, saudara juga gak berubah. Artinya saudara sama-sama sakit hati sampai kemudian akhir zaman. Malaikat datang, kiamat datang, saudara masih ribut untuk urusan-urusan yang gak penting. Malaikatnya mungkin kalau datang jadi bingung. Ini urusannya gimana nih? Jadi kiamat apa enggak nih? Ya. Ini guyon saudara, ini guyon saudara. Tapi sesungguhnya saudara-saudara, jangkar sau itulah, firman Injil Tuhan itulah
mencoba membuat kita melihat masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita lebih clear. Harapan di dalam Injil itu adalah kepastian. Bukan keinginan kita yang menjadi pasti. Injil lah yang pasti. Karena harapan hasrat itu didasarkan kepada janji Allah, kepada kesetiaan Allah. Kan kita tahu bahwa Allah tak pernah berdusta. Dari perjanjian lama, perjanjian baru kita melihat bagaimana Allah adalah Allah yang konsisten. Iman kita kepada Yesus Kristus itulah yang menjaga hati kita di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan hidup yang selalu datang silih berganti seperti gelombang laut. Saudara, masalah akan tetap ada selama saudara masih hidup, kita masih hidup. Masalah akan silih berganti. Tetapi bagaimana saya bisa tetap memiliki kedamaian, ketenangan. Bukan karena saya memiliki apa-apa, bukan. Karena saya memiliki sesuatu yang paling berharga, yaitu Injil. Kristus. Itulah yang menenteramkan hati, itulah yang layak untuk dirayakan. Saudara, realita kehidupan ini seringkali memang membuat kita menjadi lemah. Namun orang-orang percaya sesungguhnya memiliki harapan yang hidup, harapan yang menjadi sauh jangkar yang kuat, tetap aman karena terikat kepada firman Tuhan yang teguh dan sifat-sifat Allah yang gak pernah berubah. Dan itu dapat diandalkan. Allah adalah setia, Allah dengan janji-janjinya selalu benar dan pasti itu akan digenapi. Jikalau sebuah kapal tambatan jangkarnya ke bawah, tambatan jangkar kita adalah ke atas. Kepada Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tambatan itu yang tidak kelihatan sama seperti tali jangkar, tali sau. Tidak kelihatan talinya karena ketutup dengan air. Tetapi tali itu ada mengikat dengan batu di bawah. Sama juga dengan iman dan pengharapan kita kepada Kristus. Kita tidak nampak talinya tetapi itu nyata di dalam penglihatan iman kita. Itu menjadi nyata karena kita berharap kepada Dia, yaitu firman yang boleh diandalkan. Saudara, tidak peduli badai apa yang saat ini saudara hadapi yang menghadang kita, berlabuhlah kepada firman Tuhan, berlabuhlah kepada janji Tuhan. Kita memiliki harapan yang pasti, janji yang pasti dengan apa yang Dia katakan, Tuhan katakan pasti digenapi. Berlabuhlah kepada firman Tuhan yang gak pernah berubah, tidak dapat diubah, yang pasti, yang teguh. Kalau hari ini saudara takut, saudara khawatir, saudara cemas dengan sesuatu yang ada di dalam kehidupan saudara, saudara mulai meragukan kasih Tuhan. Saudara taruhlah saat ini seluruh kepercayaan Anda kepada Kristus sang jangkar sejati itu. Yang akan memegang saudara selama-lamanya. Bukan untuk melihat sisi apa yang saya butuhkan, apa yang saya inginkan. Tapi melihat apa sesungguhnya Allah ingin kita belajar melalui masalah yang sedang kita hadapi. Dengan Kristus sebagai jangkar, maka saya boleh mengatakan tidak ada lagi satu kuasa kegelapan apapun. Tidak ada satu kekuatan duniawi manapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Itulah janji Allah. Maka saudara itu harus kuat. Karena pengharapan adalah cara kita untuk merasakan yang namanya kedamaian. Pengharapan itu adalah cara bagaimana kita merasakan sukacita surgawi. Pengharapan itu menopang kita untuk melalui kejutan-kejutan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saudara, ketika kita memiliki pengharapan sejati itu, kedamaian itu ada di dalam hatimu. Sukacita surgawi itu akan memenuhi hatimu. Tapi kalau hari ini engkau punya masalah, bawaannya kepengen marah, bawaannya kepengen ngomelin orang lain. Kalau hari ini bawaannya kepengen nonjok orang lain, mengaki orang lain. Kalau orang Jawa bilang tak keruas-keruas, tak becek-becek. Saudara, saya mengatakan itu bukan pengharapan. Itu namanya balas dendam. Pengharapan saudara ada kedamaian. Pak, sakit, kecewa, betul. Tapi bagaimana saya punya kedamaian Kristus melihat permasalahan ini menjadi lebih baik lagi. Pengharapan itu menopang kita untuk kejutan-kejutan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka saudara, pengharapan sejati itu akan memiliki 3 manfaat. Secara cepat saudara-saudara, manfaatnya apa? Manfaatnya yang pertama saudara-saudara, bahwa pengharapan itu
akan menolong kita untuk bergerak terus. Bergerak terus, bergerak maju, bukan mundur, bukan pasif. Kenapa saya mengatakan demikian, saudara? Kalau kita punya pengharapan, pengharapan di dalam Kristus itu adalah pengharapan yang realistis. Kepercayaan kita yang menggerakkan kita untuk tetap melakukan kebaikan. Orang yang punya pengharapan, saudara, akan bergerak terus. Maju terus. Bukan karena nuruti egonya, tapi berdasarkan firman. Semakin kita mendambakan masa depan, semakin kita melihat janji Tuhan di depan, maka semakin sedikit kita akan mendambakan masa lalu. Masalah terjadi karena kita selalu mengungkit masa lalu. Dan masa lalu gak akan pernah hadir di dalam masa depan. Untuk kita putar dan dirilis, kemudian dihapuskan. Gak bisa. Tapi kenyataannya memang masa lalu seringkali menjadi bayang-bayang hantu yang menakutkan di dalam perjalanan kita. Yang menghilangkan kita pengharapan. Orang yang pengharapan sejati bergerak maju terus. Gak usah melihat masa lalu. Masa lalu menjadi sebuah perjalanan yang menyakitkan. Tetapi saya sekarang harus menjadi orang yang lebih kuat. Menjadi strong. Saya harus bergerak maju. Harapan juga memberi energi semangat pada masa kini. Orang-orang yang baperan itu adalah orang-orang yang selalu tinggal di dalam masa lalu. Hidup hari ini layak untuk dirayakan. Hidup hari ini layak untuk diberikan sukacita dan apresiasi. Kenapa? Hari ini anugerah untuk kita bersama-sama menikmati kehidupan yang Tuhan boleh berikan. Sekalipun rasanya sulit, masalah masih banyak, serasa berjalan di dalam kegelapan. Namun pengharapan di dalam Tuhan, penghiburan di dalam Kristus itulah menjadi satu kekuatan, energi untuk semangat. Tanpa iman kita tidak dapat terbang tinggi di dalam harapan. Sebaliknya juga tanpa harapan, iman kita akan menjadi tertatih-tatih. Saudara, mari kita boleh merayakan hari ini. Sekalipun masalah ada. Bukan kemudian menutupi dan membohongi diri. Tetapi belajar. Energi kita pada masa kini kita pakai. Sisa kehidupan yang kita miliki kita pakai untuk boleh memuliakan Tuhan. Menyenangkan Tuhan dengan menabur kebaikan. Ketiga, harapan itu akan menghasilkan dan menggerakkan sebuah tindakan. Harapan tidak berarti kita hanya duduk diam, menunggu mimpi menjadi kenyataan. Selalu kita banyak bermimpi menjadi kenyataan. Itu gak akan pernah terjadi. Yang namanya orang mimpi itu adalah orang sedang tidur. Kalau mau mewujudkan mimpi, jangan tidur terus. Dia akan mimpilah setinggi langit. Nanti akan jadi kenyataan. Gak akan jadi kenyataan, lu tidur terus, saudara. Bangun, bergerak, punya energi, baru akan menjadi kenyataan. Pak, sulit dapat jodoh. Nunggulah bidadari atau bidadara turun dari langit gedebluk. Ya kalau bidadara, kalau Mr. Bean yang datang gimana saudara? Saudara, orang Jawa bilang hidup selalu mengharapin istilahnya telur dog blorok, itu telur ayam yang bintik-bintik gitu saudara. Yang tahu bahwa ayam itu gak akan pernah bertelur, gimana mau bertelur, ayam itu memang gak bertelur. Kadang-kadang kita ngarepin sesuatu, ya itu kebanyakan mimpi saudara. Bangkit keluar, harapanmu berarti salah. Harapan di dalam Injil. Selama kita masih hidup dalam dunia ini, saya simpulkan kita itu ibaratnya seperti hidup di dalam perahu kecil. Yang ada di dalam lautan yang luas, kadang-kadang ombaknya bisa tinggi. Kadang-kadang anginnya bisa keras, kadang-kadang bisa mendung terjadi. Tetapi selama kita bersama dengan Kristus hidup sulit di tengah lautan yang ganas itu, kita gak usah takut. Karena ada Kristus yang menjadi jangkar pemandu kita. Gak kelihatan tetapi Allah selalu nyata melalui firman-Nya. Apa yang membuat harapan kita menjadi pasti? Quote yang pertama penutupnya. Janji Tuhan. Janji Tuhanlah yang membuat kita menjadi tidak takut. Janji-janji Allah, kesetiaan Allah itu loh jangkar sejati untuk menenangkan segala ketakutan-ketakutan kita, kekhawatiran-kekhawatiran kita dalam menghadapi badai kehidupan.
Yuk belajar bersama-sama. Apapun masalah kita, Tuhan mengetahuinya. Dan Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan sesuai dengan kehendak dan tujuannya. Sekali lagi, sesuai dengan kehendak dan tujuannya. Terakhir, harapan kita yang sesungguhnya adalah menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena ini akan terjadi dan pasti terjadi. Kapan? Kita nggak tahu. Tapi Kristus akan datang untuk kedua kalinya. Kalau Tuhan sudah berfirman di dalam PL, itu sudah tergenapi. Ketika Tuhan Yesus mengatakan aku akan datang untuk kedua kali, itu pun akan tergenapi. Pasti akan tergenapi. Disitulah saudara, kita harus menaruh harap. Disitulah saudara, hidup ini perlu dirayakan. Biarlah kita boleh memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Soli Deo Gloria.